Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Dunia Manusia. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Freedom Writers. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan tentang perjuangan seorang guru yang ingin mengubah masa depan siswanya yang dianggap buruk dan tidak berguna bagi masyarakat. Tetapi hal itu tak semudah membalikan telapak tangan. Perbedaan ras yang menimbulkan konflik di lingkungan siswa tidak berhenti di lingkungannya saja, tetapi berimbas hingga ke bangku sekolah. Hal inilah yang membuat kelas menjadi kaku, susah diatur, dan terkadang menjadi tempat kerusuhan. Ditambah lagi tidak adanya kepedulian dan support dari kepala sekolah dan dinas pendidikan, membuat masalah ini menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat sang guru dalam mewujudkan cita-cita luhurnya. Bagaimana perjuangan sang guru dalam mengambil hati siswa-siswanya sehingga mereka sadar dan mau memperbaiki diri mereka. Bagaimana ia mendapatkan support dari kepala sekolah dan dinas pendidikan. Baiklah, untuk mengetahui jawabannya, silakan perbaiki posisi Anda dan simak baik-baik alur filmnya. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe agar kita dapat bersama-sama menyebarkan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur filmnya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan kerusuhan massal di Los Angeles, California pada tahun 1992 yang mengakibatkan 38 orang tewas karena kekerasan antar gen dan konflik rasial. Di tahun 1994, seorang guru bahasa Inggris bernama Erin Crowell membawa rancangan mengajarnya untuk diperlihatkan kepada kepala sekolah SMA Woodrow Wilson. Dia memilih sekolah tersebut karena adanya program integrasi dari pemerintah. Dia pernah berpikir untuk mengambil jurusan hukum untuk membela anak-anak korban kerusuhan di persidangan. Tapi pikirnya bahwa kerusuhan tersebut telah selesai saat pembelaan itu terjadi. Makanya, ia memutuskan untuk menjadi guru karena kerusuhan harus diatasi sedini mungkin, yaitu di bangku sekolah. Di hari pertama, Erin benar-benar semangat memulai pekerjaannya sebagai seorang guru. Erin berkeliling melihat situasi. Kelas yang akan ditempati untuk mengajar yaitu ruangan 203. Erin pun bersiap-siap menyambut para murid barunya, yang tak ada satupun menunjukkan wajah yang ramah dan bersahabat. Para siswa itu sangat tidak menghargai Erin yang berdiri di depan kelas. Bahkan beberapa dari mereka sengaja memutar kursi seakan-akan tidak ada guru di dalam. Erin mencoba beradaptasi dan mengabsen mereka satu persatu. Di kelas, masing-masing siswa duduk berdasarkan ras dan gengnya. Ada ras kulit hitam, kulit putih, Latin, dan Asia, sehingga penampakan kelas terlihat tegang dan kaku. Bahkan pelajaran belum dimulai, murid bernama Jamal dan Andre hampir berkelahi yang membuat kelas menjadi ribut. Suasana kelas yang kacau ini, itu akibat dari kerusuhan yang terjadi 2 tahun yang lalu, di mana kekerasan antar gen dan konflik rasial memuncak di Amerika. Mereka memperebutkan kekuasaan atas tanah Amerika. Memperjuangkan ras bagi mereka adalah suatu kebanggaan dan rasa hormat. Karena itulah di sekolah mereka hanya berkumpul berdasarkan ras mereka. Erin pun bertemu dengan guru-guru yang sudah berpengalaman, dan guru tersebut pun menasihatinya bahwa nantinya juga para murid tersebut akan berhenti berbuat masalah, karena mereka akan hilang dengan sendirinya. Tapi Erin optimis dan berkata bahwa mereka akan mengantri di depan pintu kelasnya kalau dia melakukan tugasnya dengan baik. Di scene selanjutnya, di taman sekolah para siswa berkumpul berdasarkan gengnya. Sekolah adalah gambaran dari kehidupan sosial mereka yang berbeda-beda. Ya, seperti penjara yang menghalangi mereka berinteraksi selain gengnya. Di kelas saat Erin sementara mengajar, kerusuhan pun terjadi. Siswa-siswa pun berlarian. Sedangkan di taman sekolah sedang berlangsung perkelahian antar siswa yang menyebabkan sekolah diliburkan saat itu. Ayahnya menasihatinya bahwa percuma mengajarkan pendidikan pada anak yang tak peduli akan pendidikan. Erin hanya bisa meminta maaf. Tapi suaminya membela Erin bahwa Erin pasti bisa mengajar anak-anak itu. Di scene selanjutnya, Erin mencoba mengajarkan puisi di kelasnya. Meski banyak yang minat, tetapi ada saja siswanya yang membuat lelucon, sehingga Erin marah dan menukar tempat duduk mereka tidak berdasarkan ras lagi.
Di supermarket ketika Cindy dan gengnya berbelanja, Eva juga datang membeli cemilan. Paco, teman Eva, melihat salah seorang kulit hitam bernama Grand Rice yang menghajarnya di sekolah tempo hari. Ketika Grand Rice keluar dari supermarket, mereka menembakinya. Tapi Grand Rice berhasil menghindar dan pelurunya mengenai salah satu orang Asia. Karena Eva ingin melindungi rasnya, dia pun memberikan kesaksian palsu yang membuat Grand Rice ditangkap sebagai pelaku penembakan orang Asia di supermarket. Karena pembunuhan itu melibatkan siswa sekolah, makanya para guru pun membicarakan hal itu sebagai masalah yang serius. Di kelas, Tito menggambar karikatur yang berkulit hitam dengan bibir yang sangat besar. Jamal pun menjadi bahan tertawaan teman-teman kelasnya. Erin sangat kesal dengan kejadian itu. Ia berusaha memperbaiki kesalahpahaman cara berpikir mereka tentang ras yang satu dengan ras yang lainnya. Erin berkata bahwa kalian hanyalah anggota geng yang amatiran. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bangsa Nazi yang membantai bangsa Yahudi karena menganggap mereka sebagai spesies terendah dari manusia. Kalian hanya menguasai lingkungan sekitar kalian saja, tapi Nazi menguasai negara-negara. Mereka membunuh orang yang mereka tidak suka dan membantai mereka yang spesiesnya lebih rendah dari mereka. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan cara menggambar seperti ini. Lalu mereka mencetak dan sebarkan sebagai bukti kerendahan ras lain. Ketika Erin serius menjelaskan tentang kekejaman bangsa Nazi, Eva memotong pembicaraannya dan berkata kalau Erin tidak tahu apa-apa tentang sakit yang ras mereka alami. Eva pun terang-terangan bilang kalau dia membenci orang kulit putih karena pengalaman pahit yang dia alami dan keluarganya. Markus juga berkata, kami beruntung bisa mencapai usia 18 tahun. Di tengah peperangan, kami tidak takut mati untuk melindungi diri kami sendiri. Setidaknya kami mati untuk ras kami, mati dengan rasa hormat, dan mati sebagai pejuang. Jadi, kalau kalian mati, kalian tetap terhormat. Begitu yang kalian pikirkan, kata Erin. Ketika kalian mati, kalian akan membusuk di dalam tanah. Orang-orang akan terus hidup dan melupakan semua tentang kalian. Ketika kalian membusuk, tidak penting lagi kalian gangster sejati atau bukan. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengingat kalian. Karena yang kalian tinggalkan di dunia ini cuma kekerasan dan kebencian, balas Erin. Semua anak-anak itu terdiam. Tito angkat tangan dan bertanya tentang Nazi yang Erin ceritakan. Erin pun bertanya, siapa yang ingin diterangkan tentang bangsa Nazi? Mereka semua angkat tangan, tapi bel keburu berbunyi sehingga Erin tidak sempat menjelaskannya. Erin pun berpikir tentang topik pelajaran apa yang akan diajarkan untuk muridnya. Ia pun menemui Margaret. Erin ingin memberikan murid-muridnya buku bacaan yang ada di perpustakaan. Namun Margaret tidak mengizinkan, karena kemampuan membaca murid 203 masih di bawah rata-rata. Mereka hanya akan merusak buku bahkan mencoret-coretnya. Sekolah tidak punya anggaran untuk membeli buku baru setiap tahunnya. Mendengar hal itu, Erin agak kesal karena membiarkan buku itu tetap bagus tanpa dibaca daripada dipinjamkan ke murid-muridnya. Erin pun pergi ke guru lain untuk mencari pertolongan untuk mengubah keputusan Margaret. Tapi justru guru-guru yang lain mengejek dan menyalahkannya. Mereka menyuruh Erin untuk berhenti menyemangati mereka karena Erin dianggap tidak tahu apa-apa tentang anak muridnya. Erin hanya diam dan memilih untuk pergi dengan wajah kecewa karena dia tidak mendapatkan dukungan. Tapi dia tidak menyerah. Dia memiliki ide untuk menyatukan persepsi dengan muridnya bahwa konflik tidak akan mendatangkan keuntungan apa-apa. Di kelas, Erin mengajak muridnya untuk bermain game garis. Peraturan game ini sangat sederhana. Erin akan mengajukan pertanyaan. Jika pertanyaan itu cocok buat mereka, silakan maju ke depan dan mundur kembali untuk pertanyaan berikutnya. Game pun dimulai. Erin memulai pertanyaan tentang hiburan, tentang musik, film, sampai ke pertanyaan serius yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Suasana game yang tadinya penuh tawa berubah menjadi tenang ketika Erin bertanya siapa di antara mereka kehilangan teman akibat kekerasan antar geng. Hampir semua murid-murid itu maju ke depan.
Bahkan beberapa dari mereka tetap digaris jika mereka kehilangan 4 atau lebih teman mereka. Lalu Erin pun menyuruh mereka menyebutkan nama-nama teman mereka yang sudah meninggal sebagai bentuk penghormatan mereka. Setelah game selesai, Erin memberikan buku harian kepada murid-muridnya. Erin menyuruh mereka menulis kisah tentang mereka sendiri, karena penting bagi mereka untuk menceritakan permasalahan mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri. Erin membebaskan mereka untuk menulis apapun di buku itu, dan itu tidak akan dinilai ataupun dibaca kecuali mereka memberikan izin untuk dibaca. Untuk itulah Erin menyediakan sebuah lemari. Siapapun yang ingin buku jurnal hariannya dibaca, agar disimpan di lemari tersebut. Saat pertemuan guru dan orang tua siswa, tak ada satupun orang tua siswa Erin yang datang. Saat hendak pulang, dia teringat akan buku harian yang diberikan kepada siswanya. Erin pun membuka pintu lemarinya dengan perasaan kaget dan bercampur gembira karena semua muridnya menyimpan buku hariannya di tempat yang boleh untuk Erin baca. Melalui buku jurnal itulah Erin mengetahui permasalahan setiap siswanya. Pertama, Brandy dan saudaranya yang sering melihat ibunya dipukuli oleh ayahnya. Bahkan dirinya pun sering dipukuli. Mereka juga pernah tidur di trotoar karena tidak bisa membayar uang sewa. Lalu ada Marcus yang sewaktu kecil kehilangan sahabatnya yang tanpa sengaja menembaki dirinya sendiri. Yang Marcus lakukan hanya duduk sambil menunggu polisi datang. Tapi dia kesal karena para polisi itu seakan hanya melihat sekujur mayat di tol dan orang negro. Marcus pun dibawa ke tahanan khusus untuk anak-anak, dan saat tumbuh remaja, dia pun dibebaskan. Sedangkan Eva, sedari kecil sudah menyaksikan salah satu dari mereka ditembak di depan matanya. Bahkan ayahnya ditangkap polisi walaupun tidak bersalah. Sedangkan permasalahan dari siswa lain, ada yang diajari untuk tetap tenang dan diam. Ada yang wajahnya ayu dan senyumnya manis, tapi menyimpan luka memar di tubuhnya. Ada yang berumur 16 tahun, tapi telah menyaksikan hamparan mayat yang melebihi kuburan. Ada yang dilecehkan keluarganya, dan ada yang temannya ditembak di hadapannya. Erin pun memperlihatkan buku harian itu kepada ayahnya dan meminta pendapatnya mengenai buku tersebut. Ayahnya mengingatkan, apa yang terjadi di luar ruang kelas bukanlah tanggung jawab Erin. Jika kamu tidak tahan dengan pekerjaan itu, carilah pekerjaan lain, kata ayahnya. Di sini Erin memutuskan untuk bekerja sambil mengajar. Erin juga menemui dinas pendidikan untuk meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang karena tidak mendapatkan dukungan dari sekolah atas rencananya. Namun pejabat tersebut bilang ke Erin kalau mereka tidak bisa mencampuri urusan internal sekolah. Lalu Erin menceritakan kalau pihak sekolah tidak ada yang mendukungnya. Erin juga berkata, apa gunanya kita memberitahu para murid, pergilah ke sekolah, dapatkan pendidikan, tapi mereka malah tidak bisa belajar. Kita jangan sia-siakan sumber dayanya. Kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan wawasannya. Dan saya merencanakan touring buat mereka, kata Erin. Namun hal itu membuat Margaret kesal, tapi Erin gak peduli akan hal itu. Di scene selanjutnya, Eva bertemu dengan ayahnya di penjara dan memberikan buku yang ia dapatkan dari Erin. Tapi ayahnya malah tidak mementingkan hal itu dan menekankan untuk tetap membela rasnya. Di awal semester, Erin membawa siswanya tur ke sebuah museum. Saat mereka sampai, mereka diberikan kartu bergambar anak-anak dan di akhir mereka bisa mengetahui apakah mereka selamat atau tidak. Erin pun mengundang semua muridnya untuk makan malam di hotel tempatnya bekerja dan bertemu langsung dengan korban yang masih hidup dari kekejaman tentara Nazi. Mereka pun mendengarkan pengalaman para korban, dan hal itu benar-benar mengubah cara pandang siswa-siswa Erin bahwa perang untuk membuktikan siapa suku atau ras yang terbaik itu tidak ada gunanya. Perbedaan harusnya mempersatukan, bukan memecah belah mereka. Mereka pun mulai terbuka dan akrab satu sama lainnya. Tidak ada kulit hitam, kulit putih, Asia maupun Amerika. Erin pun merayakan perubahan itu dengan mengadakan pesta kecil-kecilan, dengan bersulang dan membagikan tas dan buku baru untuk mereka. Erin berkata,
Mulai saat ini jika ada yang mengatakan kalian tidak bisa, abaikan. Kalau ada yang mengatakan kalian tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik, hilangkan. Tinggalkan pribadi kalian yang kemarin. Sekarang kalian harus membuka lembaran baru. Satu persatu silakan maju ke depan dan bersulang untuk diri mereka sendiri. Mereka pun maju dan berbicara dengan berani, akan meninggalkan masa lalu mereka dan berharap lebih baik untuk masa depan. Suasana kelas kini semakin hangat, kecuali Victoria, siswa yang baru pindah karena merasa guru yang mengajar di kelasnya memandang rendah rasnya, dan hal itu tidak pantas diucapkan oleh seorang guru. Eva menemui Erin dan bertanya, kapan Annie menembak Hitler? Erin menjawab bahwa itu buku The Diary of Anne Frank, bukan Die Hard. Teruslah membaca. Anne Frank adalah orang Yahudi yang bersembunyi dari tentara Nazi. Ketika dalam persembunyiannya, dia menuliskan sebuah diary. Dan yang menyembunyikannya adalah Mipgis. Erin pun mengubah tugasnya dari menulis diary Anne Frank menjadi menulis surat untuk Mipgis. Mengapa ia tidak didatangkan? Kata salah seorang siswa. Kata Erin, itu tidak mungkin. Mipgis berada di Eropa dan butuh biaya mahal untuk mendatangkannya, karena dia sudah tua renta. Kita bisa melakukan penggalangan dana, kata siswa yang lain. Dan Markus menawarkan diri untuk menjadi pengawalnya. Sambil melakukan penggalangan dana, Erin pun menghubungi Yayasan Frank dan mengirimkannya surat. Mipgis pun akhirnya datang ke sekolah mereka dan memulai pidatonya ketika ia menyembunyikan seorang anak Yahudi bernama Anne Frank. Di masa itu, seseorang akan dibunuh jika kedapatan menyembunyikan seorang Yahudi di rumahnya. Untungnya Mipgis dilepaskan oleh tentara Nazi karena mereka mengenali aksen bicaranya. Markus pun berdiri lalu berkata bahwa sebelumnya aku tidak punya pahlawan dan sekarang Anda adalah pahlawanku. Tapi kata Mipgis, aku bukan pahlawan. Aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan karena itu benar. Itu saja. Dan kita semua sesuai kemampuan kita secara sederhana menyalakan lampu kecil di ruangan gelap. Dan saya sudah membaca surat-surat kalian, dan kalian adalah pahlawan. Kalian adalah pahlawan setiap hari. Wajah kalian terukir di hatiku. Di scene selanjutnya, Markus pulang ke rumahnya. Dia meminta maaf kepada ibunya. Dia ingin berubah dan tidak ingin ada di jalanan lagi sendirian. Ibunya pun menerima Markus kembali. Sedangkan Eva yang menjadi saksi kunci di persidangan kasus penembakan di supermarket, dia memberanikan diri untuk mengatakan kebenaran meskipun dia dianggap sebagai pengkhianat oleh rasnya. Untung ayahnya adalah orang yang berpengaruh, jadi dia tidak dibunuh. Eva pun curhat kepada Erin tentang apa yang terjadi. Dia sangat sedih, tapi hal itu membuat dia mendapatkan simpati dari Cindy karena sudah memberikan keadilan atas kematian temannya di supermarket. Meskipun Erin mengajar sambil bekerja, ia berhasil mendidik siswa-siswanya. Tapi konsekuensi dari itu semua membuat hubungan keluarganya harus kandas. Meski suaminya merasa bangga padanya, ia tetap memutuskan untuk berpisah karena perhatian Erin yang lebih banyak kepada siswa-siswanya. Dia kagum kepada anaknya. Dia mengatakan kalau anaknya adalah guru yang hebat dan istimewa, dan dia iri padanya. Di kelas, siswa-siswa bertanya, apakah di kelas selanjutnya masih Erin yang mengajar mereka? Erin mengatakan kalau dia hanya mengajar kelas 1 dan 2. Tapi siswa-siswa tidak terima, meskipun itu adalah peraturan Dewan Pendidikan. Akhirnya Erin bersama Margaret pun bertemu Dewan untuk membicarakan hal ini. Erin hanya meminta untuk tetap mengajar siswa-siswanya di kelas selanjutnya. Tapi ia dibantah oleh guru yang mengajar di kelas 3. Di kelas Erin mengatakan kalau dia telah berusaha keras, tetapi tetap tidak bisa mengajar di kelas 3. Kalian tidak bisa menjadikan hal ini sebagai alasan untuk tidak belajar. Kalian semua memiliki kesempatan untuk lulus dan masuk ke perguruan tinggi. Dan itu bukan aku yang melakukan, tetapi kalian, kata Erin. Erin pun mengajak mereka mengerjakan proyek, mumpung ada pengusaha yang mendonasikan 35 komputernya.
Mereka pun menuliskan semua buku hariannya menjadi satu buku seperti Anne Frank. Erin berkata bahwa kalian punya sesuatu yang akan disampaikan kepada orang-orang. Kalian bukan hanya sekedar anak-anak di ruangan, tapi kalian juga penulis cerita dengan suara kalian sendiri. Bahwa jika tidak ada yang membacanya, buku ini akan menjadi sesuatu yang ditinggalkan dan menyuarakan bahwa kalian pernah di sini. Inilah yang terjadi, bahwa kalian itu berharga. Buku itu diberi judul The Freedom Writers' Diary. Di sekolah, tiba-tiba Margaret menghampiri Erin dan mengabarkan bahwa seseorang dari Dewan Pendidikan ingin bertemu dengan mereka terkait kelasnya. Setelah bertemu dengan Dewan Pendidikan dan mengemukakan alasannya, akhirnya Erin diberikan wewenang untuk mengajar di kelas 3. Apalagi Dewan telah membaca buku The Freedom Writers' Diary 203. Buku The Freedom Writers' Diary pun dipublikasikan pada tahun 1999. Kemudian Erin dan para muridnya mendirikan sebuah yayasan Freedom Writers yang didedikasikan untuk mengulang kesuksesan anak-anak ruang kelas 203 di Sentero Negeri. Film pun tamat. Pesan yang dapat kita petik dari film ini bahwa pertama, perbedaan itu bukan untuk menimbulkan perpecahan, tapi agar tercipta keindahan dan keharmonisan. Dan yang kedua, bahwa pendidikan dapat membuat perubahan besar, dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu mengubah cara pandang mereka tentang perbedaan dalam kehidupan. Ya, itulah film The Freedom Writers. Silakan teman-teman ketik di kolom komentar pesan apa yang teman-teman dapatkan.